Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Jalika dari kelompok 3 ingin membahas tentang fisiografi Indonesia aspek geomorfologi. Yang pertama itu ada pengertian fisiografi dan geomorfologi. Fisiografi adalah deskripsi kenampakan atau gejala alami dan hubungan timbal balik. Sedangkan geomorfologi adalah ilmu pengetahuan yang menguraikan bentuk lahan dan proses pembentukannya dan menyelidiki hubungan antara bentuk lahan dengan proses tersebut dalam tatanan keruangan. Yang kedua, ada hubungan geomorfologi dengan fisiografi. Geomorfologi menghasilkan vulkan, yaitu gunung yang berkawah yang hampir selalu mengeluarkan gas, abu, lahar, dan sebagainya. Yang kedua, ada dataran, yaitu wilayah-wilayah dengan struktur yang relatif horizontal. Yang ketiga, ada kubah, sebagai struktur dari suatu daerah yang luas dan sifat lipatan diagonal dengan sudut kemiringan yang kecil. Yang keempat, ada lipatan, yaitu bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Yang kelima, ada patahan, yaitu permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Sedangkan fisiografi menghasilkan air mengalir, air tanah, gletser, yaitu sebuah bokan es yang besar yang terbentuk di atas permukaan tanah yang merupakan akumulasi endapan salju yang membatu selama kurun waktu geologi. Yang keempat, ada angin. Yang kelima, gelombang air, gelombang arus, dan tsunami. Selanjutnya ada fisiografi atau geomorfologi dapat dijadikan dasar kajian masalah lingkungan, yaitu ada 4 fungsi. Yang pertama, mengkaji rona lingkungan awal dalam aspek morfologi, topografi, dan struktur geologi. Yang kedua, sebagai bahan kajian dalam AMDAL yang mencakup indikator lingkungan dalam stabilitas geologi atau tanah. Yang ketiga, memperkirakan dampak penting bagi lingkungan. Yang keempat, sebagai suatu evaluasi lingkungan seperti tanah atau batuan. Saya akan menjelaskan tentang letak fisiografi Indonesia. Letak fisiografi Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada letak astronomis. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kedua, berdasarkan letak maritimnya, Indonesia yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 lautan besar, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Laut Cina di sebelah utara. Yang ketiga, berdasarkan klimatologinya, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Yang keempat, berdasarkan letak geologisnya, Indonesia merupakan negara yang terletak di antara 3 lempeng utama, yaitu lempeng Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek geomorfologi Indonesia. Aspek geomorfologi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada geomorfologi statik. Geomorfologi statik yaitu ilmu yang mempelajari tentang bentukan lahan. Jadi bentuk lahan yang ada di Indonesia di antara lain itu terdiri atas dolline, uvala, polye, kokpit, dan blend valley. Yang kedua itu ada geomorfologi dinamik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses dan perubahan bentuk lahan. Contohnya yang ada di Indonesia yaitu perubahan garis pantai akibat pengikisan air laut ataupun tsunami. Yang ketiga yaitu ada geomorfologi genetik, yaitu geomorfologi yang menekankan pada perkembangan yang terjadi pada bentuk lahan. Contohnya itu adalah kawasan Kars yang ada di Kebumen, Jawa Tengah.
Yang terakhir itu ada geomorfologi lingkungan, yaitu bidang ilmu yang menitik beratkan pada bentuk lahan sebagai tempat interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah kegiatan penambangan di Goa Kapur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses geomorfologi. Proses geomorfologi dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu ada pelapukan. Pelapukan merupakan proses alami yang mengikis batuan menjadi tanah yang disebabkan oleh proses fisik, kimia, dan biologi. Selanjutnya, yang kedua ada gerak massa batuan, yaitu merupakan proses pergerakan material penyusun lereng seperti meluncur atau jatuh ke arah kaki lereng karena adanya gaya gravitasi bumi. Contohnya itu adalah rayapan, aliran, longsoran, dan amblesan. Yang terakhir ada erosi. Erosi merupakan peristiwa pengikisan padatan akibat angin, air, atau es, serta karakteristik hujan, curves pada tanah, dan material lain di bawah pengaruh gravitasi bumi. Erosi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fluvial. Fluvial merupakan proses yang berkaitan dengan sungai dan alirannya, serta endapan dan bentang alam yang dihasilkan. Yang kedua ada abrasi. Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut. Yang ketiga ada glasiasi, yaitu suatu proses yang terjadi akibat suhu di bumi mengalami penurunan sehingga permukaan air laut turun dan daratan menjadi lebih luas. Contohnya yang terjadi pada saat zaman es. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oki Winardi, saya dari kelompok 3. Ingin menjelaskan tentang yang pertama, bentukan lahan asal proses vulkanik. Jadi, proses bentuk lahan vulkanik ini terbentuk dikontrol oleh proses vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari permukaan bumi, di mana magma ini bersifat asam yang mengandung gas dan biasanya menghasilkan material pikrolastik dan membentuk gunung api yang tinggi dan terjal. Dan proses ini hanya terjadi pada gunung api yang aktif dan sedang bekerja. Kemudian ada bentuk lahan proses denudasional, di mana lahan ini terbentuk karena adanya proses pelapukan, erosi, gerak massa batuan yang diakibatkan oleh agradasi dan degradasi. Nah, sedangkan proses agradasi ini yaitu proses yang menyebabkan kenaikan permukaan bumi. Jadi seolah-olah permukaan bumi itu tinggi. Kemudian proses yang satunya lagi yaitu proses degradasi, di mana proses degradasi ini merupakan proses sebaliknya dari agradasi, yaitu seolah-olah permukaan bumi menurun atau rendah. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya juga akan membahas tentang bentukan lahan proses fluvial. Bentukan lahan proses fluvial ini mengakibatkan adanya perubahan bentuk muka bumi yang disebabkan oleh air. Jadi, pada pembentukan lahan fluvial ini yang sangat berperan yaitu air, di mana air ini dalam aksinya atau karena faktor yang disebabkan oleh air ini adalah membentuk suatu bentang alam yang khas sebagai akibat tingkah laku air tadi yang mengalir di permukaan bumi. Jadi di mana air ini mengalir,
tempat yang dilewatinya itu membentuk sebuah bentang yang khas di permukaan bumi sehingga mengakibatkan perubahan pada bentuk muka bumi tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya juga akan membahas tentang bentukan lahan proses fluvial. Bentukan lahan proses fluvial ini mengakibatkan adanya perubahan bentuk muka bumi yang disebabkan oleh air. Jadi pada pembentukan lahan fluvial ini yang sangat berperan yaitu air, di mana air ini dalam aksinya atau karena faktor yang disebabkan oleh air ini adalah membentuk suatu bentang alam yang khas sebagai akibat tingkah laku air tadi yang mengalir di permukaan bumi. Jadi di mana air ini mengalir, tempat yang dilewatinya itu membentuk sebuah bentang yang khas di permukaan bumi sehingga mengakibatkan perubahan pada bentuk muka bumi tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas oleh teman saya. Saya di sini akan membahas tentang bentuk lahan hasil proses fluvial. Proses yang terjadi di alam baik fisik maupun kimia yang mengakibatkan adanya perubahan bentuk permukaan bumi yang disebabkan oleh aksi air permukaan, baik yang merupakan air yang mengalir secara terpadu maupun air yang tidak terkonsentrasi. Proses fluvial akan menghasilkan suatu bentang alam yang khas sebagai akibat tingkah laku air yang mengalir di permukaan. Bentang alam yang dibentuk dapat terjadi karena proses erosi maupun karena proses sedimentasi. Selanjutnya, bentuk lahan hasil proses marin. Suatu bentuk lahan yang terjadi akibat pengerjaan gelombang dan arus laut, baik bersifat pengendapan maupun bersifat abrasi dan terdapat pada wilayah pesisir. Berikutnya yaitu tentang bentuk lahan hasil proses karst. Terbentuknya akibat proses pelarutan batuan vegetasi yang banyak di alas, curah hujan, dan suhu yang tinggi. Nama saya Sri Listianingsih, NIM 1904050. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan ada 3. Yang pertama, bentuk lahan asal proses aeolin. Yang kedua, bentuk lahan asal proses organik. Dan yang ketiga, bentuk lahan asal proses glasial. Nah, yang pertama, bentuk lahan asal proses aeolin itu biasanya terjadi di daerah kering. Nah, faktor utamanya itu yang pertama ada aktivitas angin, sehingga terjadinya endapan angin dan membuat pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan, sehingga terjadilah proses aeolin. Nah, yang kedua itu karena pasir dan debu. Nah, syarat-syarat berkembangnya bentuk lahan asal aeolin itu, yang pertama itu tersedianya material berukuran pasir halus kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode yang sangat panjang. Yang ketiga, adanya angin yang mampu membawa dan mengendapkan material atau pasir. Nah, contoh bentuk lahan asal aeolin itu gumuk pasir atau sand dunes. Selanjutnya, yang kedua ada bentuk lahan asal proses organik. Nah, apa sih bentuk lahan proses organik itu? Nah, bentuk lahan
bentuk lahan asal proses organik itu yaitu bentuk lahan atau landform yang secara alamiah itu terbentuk dari proses kegiatan makhluk hidup. Contohnya itu bentuk lahan terumbu karang. Nah, terumbu karang itu terjadi karena di mana ada massa endapan kapur atau limestone atau CO3, di mana endapan kapur ini terbentuk dari hasil sekresi biota laut atau pansekresi kapur ataupun koral dan karang. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bentuk lahan asal proses glasial. Nah, bentuk lahan asal proses glasial ini terbentuk oleh kerja glasier sebagai salah satu agen geomorfik yang membentuknya. Nah, kerja glasier ini merupakan salah satu proses oksigen sehingga dalam pembentukan bentuk lahan dan proses kerjanya terdiri dari erosi, transportasi, dan deposisi. Nah, glasier ini tersusun oleh es, sejumlah kecil udara, air, dan hancuran batu yang berat jenis glasier sendiri sekitar 900 kg atau meter kubik. Nah, panas matahari bumi mengelompokkan es glasial menjadi dua bagian, yaitu cold es atau temperatur es. Nah, di bawah titik es dan warm es dan temperatur es memiliki titik cair. Nah, keseimbangan massa es glasial ini perbandingan antara perolehan dan kehilangan es glasial. Nah, perolehannya kita dapat memperoleh akumulasi es dan kehilangan es glasial. Yang pertama itu terjadinya ablasi, terjadi karena pencairan es. Yang kedua, evaporasi, terjadi perubahan es menjadi uap air. Yang ketiga, sublimasi, terjadi perubahan es menjadi uap air. Yang keempat, erosi angin. Yang kelima, calving atau pecahnya blok es menjadi air. Nah, akumulasi dan kehilangan es ini dilakukan perhitungan setiap tahun. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami bahas. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kelompok kami minta maaf. Sekian dari kelompok 3. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.